Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bisa lebih semangat. Shalom, selamat pagi. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini, kami boleh nikmati setiap anugerah-Mu Tuhan. Ayo bersyukur Yesus buat kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu memuliakan nama-Mu Yesus. Bapak biar Engkau yang disenangkan atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu sama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Tuhan, Kau yang selidiki hati kami Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita mau sama-sama tinggikan Dia, oh Yesus.
kami lihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ucap syukur Yesus. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sebab setelah kami lihat perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk kami setia. Kami mau belajar Tuhan untuk kami turut dalam setiap rencana-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dan kita tetap untuk setia, tetap semangat dalam menjalani hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku, lolos dari penyesatan. Suatu saat saya mengajak anak-anak sekolah minggu, waktu itu di Bogor bersama dengan istri saya dan juga beberapa guru sekolah minggu untuk belajar menggambar di kaos. Ya. Dan kemudian kami memilih ada satu galeri di sana dengan pelukis yang cukup terkenal, ya paling tidak di lokal sana ya, di Provinsi Jawa Barat terkenal sekali pelukis ini. Dan ketika kami melihat-lihat galerinya, kemudian ada satu lukisan yang cukup besar, ya, dan lukisan itu dia katakan dia lukis belum selesai, dan itu pun juga dia sudah lukis yang belum selesai itu dalam waktu 2 tahun. Ya. Saya kemudian bertanya, kira-kira kapan lukisan ini selesai? Apakah lukisan ini dia sendiri yang melukis atas inspirasi dia, atau lukisan ini karena orang lain pesan? Dan dia katakan, saya tidak tahu kapan lukisan ini selesai, bisa 2 atau 3 tahun mendatang lukisan ini baru selesai. Dan kemudian dia katakan, bagaimana dengan pemesannya? Dan dia menjawab, pemesannya itu tidak pernah komplain, tidak pernah mendesak, tidak pernah bawel gitu ya. Tanya-tanya kapan selesai. Karena rupanya pemesan ini yang dia ceritakan dari Jakarta, waktu itu saya dengan istri saya itu, dia katakan bahwa menunggu saja hasilnya sampai dengan yang terbaik. Bapak Ibu bisa belajar dari cerita saya, ya, pengalaman saya, bagaimana untuk mendapatkan sebuah hal yang baik itu bukan dalam waktu yang singkat. Bapak Ibu bisa belajar juga mengenai pemesannya yang tadi, yang tekun setia menantikan hasil yang terbaik. Ya. Bapak Ibu juga bisa belajar mengenai kesetiaan, ketekunan, juga belajar mengenai kesabaran menjalani proses hidup. Hari-hari ini Bapak Ibu, penyesatan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi untuk mendapatkan sebuah kekuatan,
untuk mendapatkan keteguhan iman itu bukan waktu yang singkat. Pondasinya harus kuat, dibangun dengan ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan. 2 hari yang lalu baru mulai perang, Bapak Ibu. 2 hari yang lalu baru mulai perang antara Amerika dengan Iran. Ke depan kita tidak tahu ini, ya, bagaimana ekonomi, karena diprediksikan Iran itu menyimpan rudal yang bisa menenggelamkan bahkan menghancurkan Amerika. Amerika dan Israel kemudian menyerang dan membuat goncangan di sekitar kawasan itu. Bahrain, Qatar, Kuwait mulai menampakkan dampak-dampaknya yang dirasakan oleh mereka. Ya, kita tidak tahu goncangan apa yang nanti akan terjadi akibat kondisi keadaan yang demikian. Kalau kita tidak kuat, Bapak Ibu, kalau kita tidak kuat, kita akan mudah sekali menyangkal Yesus. Sebab mengikut Yesus harus pikul salib. Mengikut Yesus itu bukan hal yang dari awal Tuhan Yesus katakan, bukan hal yang mudah untuk mengikut aku. Pikirkan kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang muda yang kaya, yang banyak hartanya, dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang muda yang kaya itu, jual seluruh hartamu dan ikutlah aku. Dan ternyata orang muda yang kaya itu tidak kembali kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mencegah hal itu. Jadi banyak hal yang perlu kita waspadai tentang kehidupan kita mengenai penyesatan-penyesatan ini. Lolos dari penyesatan artinya kita terhindar dari penyesatan itu. Pembaca ayat akan membacakan Matius 18 ayat 6 sampai dengan yang ke-11 ini. Kita akan menyimak dan kemudian kita akan mempelajari bersama-sama Bapak Ibu. Matius 18 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Silakan. Matius 18 ayat 6 sampai dengan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dalam doa saya tadi Bapak Ibu, darah Kristus itu menebus semua dosa orang manusia. Semua ditebus. Semua diselamatkan. Jangan punya pikiran kita, pikiran yang nakal, bahwa darah Yesus hanya berlaku untuk orang Kristen. Kekristenan tidak akan bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Kekristenan tidak akan bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Karena Kristen itu adalah sebuah agama. Tuhan datang bukan untuk mendirikan sebuah agama. Tuhan datang untuk membuat pola hidup manusia seperti Kristus.
Jadi kalau kemudian dilegalkan menjadi satu agama, itu karena proses pemerintahan, baik pada saat itu. Ya. Tapi pada hakikatnya Tuhan Yesus datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan yang hilang. Perkara mereka kemudian tidak mempercayai, tentu banyak sebab kenapa mereka tidak mempercayai. Saya konsisten Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah mengubah apa yang saya dapatkan, kemudian saya membuat lebih lembut lagi dalam mengajar mengenai soteria ini ya, soteriologi ini, ilmu mengenai keselamatan. Ya, saya tidak pernah mengurangi, saya tidak pernah mengubah. Ya, Bapak Ibu. Jadi tentu mereka punya anugerah Tuhan juga. Mereka dilahirkan bukan di tengah-tengah orang Kristen, Bapak Ibu dilahirkan di tengah-tengah orang Kristen tentu berbeda. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kemudian muncullah penyesatan-penyesatan yang mencoba mengecoh bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mati. Karena ada penyesatan. Ya. Tapi yang perlu kita lihat Bapak Ibu bahwa bukan hanya faktor-faktor ajaran semacam itu yang menyesatkan. Tapi kenyamanan hidup, kekuasaan, harta, mamon, mampu mengubah hidup kita menjadi hidup orang yang tersesat. Tuhan Yesus berkata, Bapak Ibu, kalau saya mau membuat satu diagram, ini sumber penyesatannya dan ini yang disesatkan. Ada dari diri sendiri menyesatkan diri sendiri. Ini. Ya. Ada juga dari sumber penyesatan itu dari orang lain. Yang kemudian menyesatkan orang lain. Menyesatkan anak kecil yang berbicara mengenai orang lemah. Yang berbicara mengenai orang-orang yang tidak berdaya. Yang berbicara tentang murid-murid Tuhan pada saat itu, ya, itu dianggap murid-murid Tuhan itu dianalogikan sebagai anak kecil, Bapak Ibu. Jadi bukan anak kecil secara paidonia, anak kecil ya dari sisi umur, tapi dilihat dari belum bertumbuhnya iman pada saat itu. Ya. Jadi ada dari diri sendiri yang menyesatkan diri sendiri, ada juga diri sendiri ini saya menyesatkan orang lain. Ada juga dari orang lain dari luar menyesatkan saya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu mendengar di dalam Matius 18 tadi dikatakan bahwa terkutuklah orang, celakalah orang yang menyesatkan anak kecil. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ini apakah serius Tuhan? Serius Bapak Ibu. Artinya begini. Jadi kalau penyesatan itu merujuk pada Matius 18 ini, maka penyesatan adalah penyimpangan dari kebenaran karena pengajaran, karena pemahaman atau tindakan baik oleh pihak lain atau diri sendiri. Ya. Karena pengajaran, karena pemahaman yang salah, atau karena sebuah tindakan yang salah, baik oleh pihak lain atau diri sendiri. Yang pada hakikatnya itu menyimpang dari kebenaran. Nah, sekarang kita lihat ya, multimedia kebenaran semakin dikabarkan. Dengan adanya sekarang
YouTube, TikTok, dan lain sebagainya itu kebenaran itu disampaikan Bapak Ibu. Saya itu sebenarnya beberapa kali masuk ke dalam satu diskusi, tapi akhirnya males Bapak Ibu. Karena yang ditanya-tanya itu aja. Kenapa Tuhan, kenapa Yesus itu Tuhan? Kenapa Yesus itu Allah? Kenapa Yesus itu, kalau dia Tuhan kenapa mati? Udah itu aja Bapak Ibu, nggak ada perkara lain. Adakah di antara Bapak Ibu yang masih bingung? Dia Tuhan, dia Allah karena dia punya ousia. Ousia itu sifat dasar. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, aku Allah. Tapi sifat dasar Allah ada pada diri dia. Apa itu? Dia kekal. Tuhan Yesus katakan, aku ada sebelum Abraham ada loh. Tuhan Yesus katakan sendiri, orang kemudian kaget, loh kamu kok? Orang lain protes kemudian, saya tahu kok, kamu anaknya Yusuf. Tuhan Yesus tidak berdosa. Semua mengakui. Orang Farisi mengakui, orang Roma mengakui, murid-murid mengakui, dia tidak berdosa. Itu punya sifat ousia. Dia kekal, dia kudus, dia tidak berdosa. Dia pencipta, bukan dicipta. Yohanes 1 ayat yang 1 sampai dengan ketiga berkata, segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan karena dia segala sesuatu itu ada. Tapi ini kan sulit untuk dijelaskan kepada orang yang, kalau orang itu, saya pernah berkata begini Bapak Ibu, dalam satu diskusi ya, mau debat apa pengen tahu? Kalau mau debat, saya nggak mau. Karena debat itu mengadu kebenaran A dengan kebenaran saya. Paham ya Pak ya? Nggak bakalan ada selesainya. Akhirnya nanti urat saya ini tebel, Bapak Ibu. Karena ngotot. Tapi kalau kamu ingin tahu, buang kebenaran yang ada dalam diri kamu, kosongkan dulu, saya akan menjelaskan. Apakah Allahnya orang Kristen 3? Banyak orang yang tidak pendeta itu takut Bapak Ibu. Sehingga entah itu pendeta atau anak Tuhan itu berusaha memposisikan dirinya itu seperti posisi dia. Allah itu satu. Karena takut. Kalau saya kan enggak Bapak Ibu. Memang 3. Tapi ketiganya itu kan satu. Satu dalam satu satuan yang utuh. Sehingga kalau saya ditanya orang, gampang jawabnya. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Kalau dia Tuhan berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Kenapa dia katakan Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau dia Allah, yang ditinggalkan siapa? Dia mengaku kok, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Di mana suaramu gitu loh. Saat Tuhan Yesus membutuhkan lawatan Allah Bapa, di saat itulah Allah Bapa berdiam diri. Itu Bapak Ibu. Tapi kan tidak pernah mengurangi kekuasaan dia. Dia rela ditinggal Allah Bapa demi kita semua ini Bapak Ibu. Sehingga kematiannya
darahnya yang tercurah itu betul-betul darah yang kudus. Karena dia tutup dengan satu perkataan, ya kan? Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi dia tutup itu dengan kepercayaan kepada Allah Bapa yang meninggalkan dia. Dengan cara bagaimana? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sekalipun kau meninggalkan aku, tetap Tuhan Yesus percaya kepada Allah Bapa yang meninggalkan dia. Jadi banyaknya penyesatan, tetapi dengan multimedia ini penyesatan pun juga menjadi-jadi. Kebenaran disampaikan dengan begitu hebat, penyesatan pun juga jadi-jadi Bapak Ibu. Wah, luar biasa itu. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, tidak akan tergoyahkan. Ya, Inggris sekarang itu bukan negara, mulai sadar sekarang Inggris itu. Ya, Inggris itu sekarang sudah jadi negara seberang. Tapi mulai mereka menolak itu. Sekarang mulai bangkit. Wah iya kenapa ya? Kok negara ini dipimpin oleh dengan aturan yang enggak karuan itu. Mulai mereka menolak dan kemudian mengusir-ngusir imigran yang mencoba buat aturan sendiri Bapak Ibu. Suatu saat saya mandi. Dan kemudian saya menemukan sampo. Tulisannya untuk hijab. Saya pikir ini istri saya mau alap apa ya? Udah sampo deh kok hijab. Wah, iya. Saya pernah capek Bapak Ibu perjalanan dari Bogor menuju ke Cilacap. Saking capeknya ya. Tadinya nggak ada mobil di samping mobil saya, nggak ada. Tiba-tiba ada mobil, ketika saya ke toilet ada mobil, mirip lagi. Begitu saya masuk, saya enak aja, yakin masuk mobil. Kok ada tulisan Arab di situ aku. Apa mobil saya udah mu'alaf ini mobil saya. Nggak taunya di belakang saya ada orang-orang yang duduk. Lihat saya salah masuk, nggak taunya masuk. Harusnya masuk di mobil sebelah. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, hati-hati kita ya. Hati-hati. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tindakan Tuhan Yesus sangat murka jika ada seseorang yang merusak kerohanian seorang anak kecil. Anak kecil ini adalah seorang yang lemah imannya atau mereka yang baru bertumbuh dan percaya akan Tuhan Yesus dengan ungkapan yang sangat geram tadi Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus katakan ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, tindakan ini kan menunjukkan tindakan Tuhan Yesus yang sangat geram, yang sangat marah. Tindakan ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus pun juga minta. Jadi kalau Tuhan Yesus sangat tegas, kalau ada penyesatan maka dia minta gitu loh. Minta kepada orang diri kita ini loh Bapak Ibu. Kalau kamu menyesatkan dirimu sendiri, potong tanganmu. Potong kakimu. Penggal tanganmu, penggal kakimu, cungkil matamu jika itu menyesatkan. Seperti tindakan Tuhan Yesus yang begitu tegas kalau ada orang yang menyesatkan, lebih baik dikalungkan batu kilangan di lehernya dan kemudian dilempar ke laut. Jadi kita melihat gini loh Bapak Ibu, bagaimana Tuhan yang kita cintai ini, ya Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang rendah hati, punya sikap ketegasan terhadap penyesatan. Jadi nggak main-main. Memang Tuhan itu memberikan kepada kita ini kebebasan Bapak Ibu. Kita kan kadang-kadang berpikirnya gini ya, kalau Tuhan geram kenapa enggak Tuhan hukum aja yang menyesatkan itu. Betul ya? Ya kan Bapak Ibu ya? Kan Tuhan bisa bertindak, hajar aja dia yang menyesatkan. Rupanya Bapak Ibu, inilah proses penyaringan. Ini proses penyaringan.
untuk bisa kita masuk di dalam pujian tadi kan sampai ke rumah Bapa yang baka gitu ya. Sampai kita masuk ke dalam rumah Bapa yang baka, itu di depan kita ini banyak saringan. Dan salah satu saringan itu penyesatan. Lolos nggak kita dari penyesatan itu? Atau kita masuk dan kemudian kita terkecoh penyesatan itu, kemudian kita tersesat. Yang sukar itu kan karena kita menyesatkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Tuhan meminta kita itu punya tindakan yang tegas gitu loh. Penggal tanganmu. Tanganmu menyesatkan ini. Caranya bagaimana kita menyesatkan tangan? Tangan kita terlalu berat untuk berbuat kasih. Penggal kakimu, lebih baik engkau jalan timpang daripada engkau jalan normal, tapi engkau masuk neraka gitu. Dan cungkil matamu, jika itu menyesatkan. Kadang kita memandangkan begitu Bapak Ibu. Pandangan kita ini kemudian mempengaruhi pikiran kita. Ketika kita memandang kemudian muncul penghakiman. Kita memandang orang lain itu ya. Kemudian muncul penghakiman. Ketika orang dalam keadaan mengalami hal yang tidak baik gitu ya. Kemudian kita memandang, kemudian pikiran kita berkata, itu karena engkau berdosa, maka engkau mengalami keadaan itu. Ada beberapa anak Tuhan yang bertanya kepada saya mengenai kasus ini ya, kecelakaan. Kecelakaan itu bagaimana sih Pak Pendeta? Apakah itu kehendak Tuhan? Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, Bapak Ibu. Semua itu terjadi karena kita selama tinggal dalam dunia ini, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Mau sakit penyakit bisa, mau kecelakaan juga bisa. Saya juga ngalami kecelakaan. Sebelum berangkat saya berdoa, tapi tetap kecelakaan. Di balik apa peristiwa semua yang terjadi itu Tuhan merancangkan damai sejahtera. Itulah sebabnya Tuhan katakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Semua bisa Bapak Ibu. Ya, semua bisa terjadi. Begitu pula dengan ini loh, dengan penyesatan. Kenapa Tuhan tidak menghukum sumber penyesatannya? Tuhan biarkan. Lewat proses penyesatan itu kita disaring Bapak Ibu. Apakah betul kita ini punya kekuatan iman sehingga kita bisa menolak penyesatan itu dan akhirnya kita menjadi lolos dari penyesatan. Kan yang memang berat, yang paling berat itu di posisi sini loh Bapak Ibu. Diri sendiri yang menyesatkan ini. Kita punya kekuatan, ya, kita punya kekuatan, kita punya harta, kita punya kepandaian yang akhirnya kita pergunakan, ya, tangan kita, kaki kita untuk kesenangan diri kita sendiri tanpa memedulikan orang lain, Bapak Ibu. Saya seringkali menyampaikan kepada Bapak Ibu contoh-contoh yang saya alami sendiri Bapak Ibu. Bukan untuk pamer diri saya tentang apa yang saya lakukan. Enggak, buat kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Ya. Saat orang lain menyakiti kita, saat orang lain merugikan kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Semua orang Kristen tahu kan itu. Ya betul ya. Betul nggak? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi seberapa banyak orang Kristen membalas kejahatan dengan kejahatan? Tangannya nggak bergerak, kakinya nggak bergerak, matanya nggak bergerak, itu menyesatkan. Tuhan katakan lebih baik dipenggal, dicungkil itu loh. Karena tahu kita sedang berada di dalam proses penyesatan. Tuhan katakan lebih baik dipenggal.
Tetangga saya kan kemarin waktu hujan itu Bapak Ibu, hujan gede di Jogja. Hujan gede sekali Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saya udah tahu ya, sudah cerita mengenai tetangga saya yang sering buang sampah itu ya. Ketika dia, ini rumah saya, ini tanah kosong, ini tetangga saya, anak muda Bapak Ibu. Waduh, numpuk itu. Berbulan-bulan itu sudah saya, ketika ada truk sampah, udah Pak, angkut aja tak bayar. Tak bayarin Bapak Ibu bersih. Ya. Saya pikir bertobat ya. Enggak. Tetap buang sampah di tempat dia, bukan di tempat itu. Sebagian dibuang di tempat tanah kosong itu. Saya bersihin semua, saya potong rumputnya, kemudian saya bakar sampah-sampah yang dia buang di situ. Enggak ngomel. Saya bilang. Beberapa waktu yang lalu hujan gede Bapak Ibu. Hujan besar sekali. Mengerikan. Saya dengan istri saya, Tuhan tolong, Tuhan, hujan ini. Air kemudian meluap. Dia hujan gede itu kemudian anak muda ini lari gitu ya. Pak, rumah saya banjir Pak. Nah, syukurin. Buang sampah sembarangan, kapokmu kapan kan gitu. Ya enggak Bapak Ibu. Enggak. Saya bantu dia. Hujan-hujan gitu. Tangan menyesatkan, kaki bisa menyesatkan, mata bisa menyesatkan Bapak Ibu. Bukan kepada orang lain, kepada diri sendiri loh. Jadi kalau Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ingatlah Bapak Ibu sedang menjadi bendahara yang dipercaya oleh Tuhan. Jangan pakai kesombongan, jangan pakai kegagahan kita untuk kita bisa berkata, aku lebih hebat, aku kaya, dan kemudian muncul sombongan. Rendahkan diri kita. Hujan-hujan itu kemudian saya bantu Bapak Ibu. Ya. Setelah itu kemudian beberapa hari yang lalu dia mulai sadar, ya sudah tidak membuang sampah lagi. Saya dengan istri saya, loh, Oma ini bersih loh, wis bersih, waduh seneng saya. Kan enak Bapak Ibu punya tetangga yang bersih itu, enak gitu. Sadar, nggak tahu lagi ya, apakah kumat atau enggak ini, nggak tahu karena setelah itu saya pulang ke sini 2 minggu saya nggak ke sana. Mudah-mudahan terus dia baik lah ya. Tapi ini kita lihat Bapak Ibu, kadang kita ini menyesatkan diri kita sendiri. Ya. Tindakan apa? Kita diminta oleh Tuhan punya ketegasan terhadap diri kita sendiri Bapak Ibu. Sekali lagi ini yang paling sulit karena kita berbuat pada diri kita sendiri. Kalau kita memarahi orang lain, kamu jangan menyesatkan dong. Ini jangan menyesatkan. Kita mungkin lebih gampang. Tapi kalau diri kita sesatkan dan kemudian Tuhan meminta kepada kita tindakan yang tegas. Ya. Jangan sampai surga itu hanya impian. Jangan sampai kemudian Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, kata-kata itu muncul bisa jadi karena dari sini loh Bapak Ibu. Karena kita menyesatkan diri kita sendiri, kita tidak berbuat apa-apa, kita nyaman di dalam penyesatan kita sendiri, dan kita merasa selamat. Yang bahaya di situ. Kita merasa selamat Bapak Ibu. Aku kan wis Kristen. Aku ikut Tuhan. Begitu nyampe di hadapannya. Tuhan kemudian berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyalah dari hadapanku. Bahaya sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7, tolong dibaca. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar,
sama seperti Kristus adalah benar. Kata membiarkan di sini, ya, itu sama serupa dengan memberi kesempatan. Kalau nggak kuat itu jangan kemudian toleran dengan apapun Bapak Ibu. Kalau nggak kuat ya, kemudian itu menjadi topon. Bahasa aslinya coba dibaca Efesus 4 ayat yang ke-27. Efesus 4 ayat yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu topon Bapak Ibu. Topon itu seperti landasan perang. Kapal induk itu kan ada itu. Kan kapal induk itu besar sekali Bapak Ibu ya, jadi bisa menampung banyak jet tempur di situ ya. Itu landasan perang. Jangan diri kita ini menjadi landasan perang. Pertama satu kapal kita biarkan ya nyaman menjadi dosa, kemudian kita biarkan akhirnya muncul dosa yang lain. Satu kapal lagi muncul perzinahan, satu kapal lagi muncul fitnah, satu kapal lagi iri hati, muncul lagi kapal menjadi topon, akhirnya menjadi landasan. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-27 ini jangan beri kesempatan kepada iblis. Awalnya sedikit Bapak Ibu. Iblis itu enggak dikasih kesempatan, pandai menciptakan kesempatan, apalagi diberi kesempatan. Mau biar udah kita menjadi landasan. Kalau sudah begitu kita disesatkan oleh siapa? Bukan orang lain. Oleh diri kita sendiri yang membuka hati. Tanpa sadar kemudian kita jauh tersesat dari kebenaran. Solusinya bagaimana Bapak Ibu? Saya cepat aja ya. Ini, tolong dibaca ini. Ini bagus untuk kita Bapak Ibu. Lolos dari penyesatan. Solusinya bagaimana? Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus itu berkata, yang kukehendaki. Rasul Paulus berkata kepada dirinya, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, kemudian punya persekutuan dalam penderitaannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita ini untuk kita kuat menghadapi kenyataan hidup. Kalau Bapak Ibu secara ekonomi merasa kurang, cobalah dibangkitkan persekutuan dalam penderitaan dengan Kristus itu, saya hidup cukup. Amin. Saya hidup cukup. Kenapa? Enggak pernah ada Bapak Ibu. Enggak pernah ada orang yang merasa kurang nanti dicukupkan, pasti kurang lagi. Tapi kalau orang merasa cukup, itu ucapan syukur itu akan melimpah. Ya. Atau ada di antara Bapak Ibu yang punya sakit penyakit, ingat ya, persekutuan dalam penderitaan Kristus, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Persekutuan. Artinya apa? Keadaan kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Enggak protes, enggak marah kepada Tuhan, tapi punya persekutuan. Saya diminta oleh anak saya nanti di bulan Mei, kalau bisa Pak, Bapak datang di wisuda anak saya yang di Amerika. Semua sudah disiapkan, ya paspor saya sudah dikirimi uang, tapi kemudian saya berkata, enggak usah lah. Ini ada istri saya katakan enggak usah lah. Saya ini sering sakit di bagian kaki saya tidak mau merepotkan di sana. Sering sekali Bapak Ibu. Kalau sudah sakit tadi aja waktu saya
duduk, kemudian saya berdiri, saya harus melemaskan dulu. Kalau saya langsung jalan, sakitnya luar biasa. Tapi persekutuan dalam penderitaan Kristus saya tetap. Saya terima keadaan saya ini ya dengan tetap percaya kepada Tuhan, itu persekutuan dalam penderitaan Kristus. Jangan pernah ada yang kemudian membandingkan dengan orang lain. Kenapa saya begini, orang lain kok enggak? Kenapa saya ngalami begini, kok orang lain enak? Itu orang yang tidak punya persekutuan dengan penderitaan Kristus. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, lewat yang ku kehendaki, artinya punya niat untuk mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, sampai kemudian menjadi serupa dalam kematiannya. Apa itu serupa dalam kematiannya? Tuhan Yesus setia kepada Allah Bapa. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan kemudian ditutup dengan sudah selesai. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, sudahkah kita memiliki kehendak seperti Rasul Paulus ini? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya sampai menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Seseorang yang hidup dalam penyesatan akan menganggap penyesatan itu sebagai kebenaran. Dan kebenaran karena Kristus dianggap sebagai penyesatan. Ini yang orang kita kan, kamu sesat loh. Tapi orang yang sesat itu berkata, penyesatan yang kita tuduhkan kepada dia itu sebagai kebenaran. Sementara kita yang benar di dalam Kristus dianggap sesat. Karena itu berdirilah, jangan goyah, berdirilah dengan teguh, jangan goyah, jangan mudah disesatkan. Pegang teguh kebenaran yang kita anggap, sekalipun orang menganggap kebenaran yang kita punya itu adalah kesesatan. Ya, inilah konsekuensi kita hidup di dalam satu perbedaan. Kita menganggap orang lain itu sesat, tapi sesungguhnya mereka menganggap penyesatan yang kita tuduhkan itu adalah kebenaran. Sementara kita yang benar dianggap oleh mereka sebagai satu kesesatan. Maka solusinya, karena itu berdirilah dengan teguh dan jangan goyah, supaya kita tetap tinggal di dalam kebenaran sampai suatu saat nanti. Kebenaran itu akan terungkap ketika kita berada di dalam menghadap Tuhan muka dengan muka. Maka kita tahu bahwa kebenaran yang kita pegang teguh itu adalah satu kebenaran yang mutlak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kembali kita merenungkan pesan-pesan dari Tuhan. Sudahkah kita bertindak tegas atas diri kita sendiri, Tuhan, yang kita sesatkan? Dan mari kita mohon ampun kepada Tuhan untuk kita hidup benar di hadapan Dia. Di tangan kita ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang akan kita makan dan minum. Mari kita satu di dalam doa terlebih dulu. Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seringkali kami lemah di dalam menghukum kami sendiri Tuhan. Dan justru kami menikmati kesesatan-kesesatan yang kami buat sendiri Tuhan. Ini saatnya Engkau ampuni kami Tuhan. Kami ingin hidup benar. Sehingga persekutuan kami dengan Engkau Tuhan nanti, hidup kekal dengan Engkau Tuhan, adalah satu fakta yang kami akan menikmati. Terima kasih Tuhan, dan inilah kebenaran firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Kita ambil gelas kecil yang berisi anggur ini, kita pegang dan kita dekatkan di dada kita. Kita merasakan kasih Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita ini. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita bagi berdiri. Kasih Tuhan. Para pelayan Tuhan ambil tempat untuk kita berdoa. Buat anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati anak-anak sekolah minggu ini. Nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, Bapak Ibu bisa mendukung untuk berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ini, supaya diberikan kekuatan, diberikan iman yang teguh. Dan kami semua pada saat ini, hamba-hamba Tuhan mewakili Bapak Ibu dan Saudaraku, memohon kepada Allah Bapa yang di dalam kerajaan surga, mengurapi para pelayan Tuhan yang sebentar akan menumpangkan tangan atas anak-anak sekolah minggu. Dan kami berdoa bukan saja kepada anak-anak, tapi juga kepada orang tua mereka, supaya diberikan hikmat, diberikan rasa takut di dalam membimbing anak ini, sehingga anak ini lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bertindak di dalam kuasa Bapa di surga. Kami tumpangkan tangan kepada anak-anak sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan Allah memberkati. Kiranya Tuhan Allah menyertai. Kiranya Tuhan Allah melindungi anak-anak sekolah minggu ini sampai mereka bertumbuh dewasa dan mengenal Engkau Tuhan, semakin hari semakin luar biasa, semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang memegang masa depan anak-anak sekolah minggu ini, sehingga anak-anak sekolah minggu menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih
Engkau juga memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini juga Tuhan, sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, kami pulang pun di dalam berkat Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Hamba berdoa, Tuhan memberkati di dalam rumah tangga anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan memberkati di dalam usaha pekerjaan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan memberkati di dalam sekolah anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan memberkati di dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu maupun kami semua yang ada tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kami Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan kami ada, entah itu di pasar, entah itu di toko, entah itu di kantor, entah itu dimanapun kami berada, adalah tempat mimbar kami untuk melayani Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami, Engkau menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, Engkau menjauhkan kami dari segala celaka, Engkau menjauhkan kami dari segala hal-hal yang merugikan kami, tipu daya iblis, dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebaliknya Tuhan Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.